Usahakan untuk bisa lebih berani, lebih yang show off, lebih ke yang nunjukin kemampuanmu. Jangan hanya nyaman di belakang layar. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Seperti biasanya, kita mulai untuk yang general dulu ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silakan tarik nafas dulu, pilih dulu mana yang menurutmu paling ketarik energinya. Oke. Sudah? Kita lihat kartu pertama. Ada Three of Pentacles. Untuk kamu yang milih kartu pertama, sama duit agak perlu hati-hati untuk minggu ini. Kalau nggak benar-benar penting, nggak benar-benar perlu, jangan dikeluarin dulu. Karena akan yang terus ini nih gitu, terus banyak nih pengeluaran-pengeluaran nih. Nah jadi perlu dipilah-pilah mana yang emang harus dikeluarkan, mana yang enggak. Oke. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada Seven of Swords. Di sini lebih yang ke hubungannya dengan kerjaan, dengan load pekerjaan yang ada aja dan juga banyak skill yang harus memang kamu kembangin. Jangan sampai load kerjaan nambah, yang kamu kerjain nambah tapi kamunya ngerasa kayak tetap nggak ketantang karena ya itu lagi gitu, itu aja yang kamu kerjain gitu. Jadi di sisi lain selain memang load kerjaan nambah, kamunya juga harus bisa cari waktu untuk meningkatkan skill kamu. Jadi nggak gitu-gitu aja gitu. Jadi dari sisi kamu harus bisa lebih kreatif untuk bisa ningkatin skill kamu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada The Empress, Abundance. Di sini kalau yang lagi nunggu punya keturunan, punya anak, insya Allah ada hasil yang positif. Yang mau nunggu kerjaan juga bisa cepat dapat gitu. Jadi di sini lebih ke kesuburan nih, lebih ke kemakmuran, lebih ke hubungannya dengan berkah gitu ya, dengan apa yang kamu tunggu itu kemungkinan besarnya bisa terrealisasi. Oke, itu untuk yang general. Sekarang kita masuk ke karir dan keuangan. Kita lihat. Oke, seperti biasa, tarik nafas, pilih mana kartu yang paling ketarik buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Saya kasih waktu buat memilih. Oke, sudah ya. Kita lihat yang kartu pertama.
Oke, ada Three of Wands sama ada Strength. Di sini kamu untuk keuangan nih, pertama, kamu nggak usah khawatir karena kamu masih bisa menghasilkan kok dari apa yang kamu kerjakan. Jadi nggak usah yang bingung gitu atau panik gitu, karena nanti saat emang waktunya kamu ngeluarin duit tuh ada aja kok gitu rezekinya. Nah, terus sementara untuk di kerjaan, usahakan untuk bisa lebih berani, lebih yang show off, lebih ke yang nunjukin kemampuanmu. Jangan hanya nyaman di belakang layar, jangan hanya nyaman mengerjakan itu-itu aja gitu. Jadi kamu harus punya keberanian, strength, harus speak up, harus lebih ke ngutarain apa yang jadi ide kamu, apa yang jadi ini kamu, inisiatif kamu. Jadi jangan cuman pasif, tapi usahakan untuk bisa lebih aktif. Oke, sementara untuk yang milih kartu kedua, ada Four of Wands sama Wheel of Fortune. Jadi buat kerjaan, so far sih minggu ini berjalan aman. Karena kamu sendiri sudah tahu apa yang jadi job desk-mu, apa yang jadi tanggung jawabmu, apa yang memang dituntut dari perusahaan ke kamu. Jadi untuk soal pekerjaan, so far aman. Justru malah ini bisa memungkinkan kamu untuk ketemu sama orang-orang baru. Maksudnya kayak kerjasama dengan orang baru gitu ya, klien baru, bisa ketemu sama orang-orang yang secara jam terbang itu lebih tinggi dibanding kamu gitu. Jadi kamu bisa berdiskusi, kamu bisa banyak hal positif lah yang bisa kamu dapatkan di minggu ini. Sementara untuk keuangan juga aman. Kamu tuh nggak boros dan kamu juga nggak yang terlalu perhitungan gitu. Jadi di sini di minggu ini terutama kamu tahu kapan kamu mesti bersenang-senang dengan hasil jerih payah kamu sendiri, dan kamu juga bisa yang megang gitu ya, megang duit, maksudnya bisa yang perhitungan karena kamu tahu, oh iya nih nanti minggu depan saya mesti ini nih gitu. Jadi so far untuk keuangan juga aman. Sementara untuk yang milik kartu ketiga, wow, ada Seven Pentacle sama 9 Pentacle. Bisa banget untuk keuangan bisa naik nih gitu. Nggak cuma dari pekerjaanmu sekarang, tapi juga dari kerjaan sampinganmu, dari duit yang istilahnya datang tiba-tiba gitu ya, temen kamu ngembaliin gitu. Jadi untuk keuangan bisa lebih meningkat lagi minggu ini. Sementara untuk kerjaan juga kemungkinan besarnya bisa dapat kabar gembira, bisa yang secara gaji kamu dinaikin, atau kamu dapat bonus yang kemarin-kemarin belum cair udah bisa cair gitu. Jadi untuk yang milih kartu ketiga, untuk karir sama keuangan aman. Oke, demikian untuk bahasan tentang karir dan keuangan. Sekarang kita masuk ke asmara. Oke, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, mana yang paling ketarik buat kamu? Silakan dipilih.
Oke, kita lihat kartu pertama ya. Ada Nine of Pentacles sama Judgment. Untuk yang masih single, jangan sampai posisimu yang sudah oke nih secara karir gitu ya, secara kehidupan tuh udah cukup mapan. Itu bikin kamu jadinya merasa merasa nggak perlu pasangan gitu. Jadi buat kamu yang single harus bisa dilihat lagi sebenarnya tujuan kamu apa gitu. Maksudnya jangan sampai karena posisimu yang nyaman itu membuat kamu jadinya masih belum fokus untuk cari pasangan gitu. Kamu masih menikmati, masih enjoy dengan kehidupan pribadimu yang masih sendiri tuh gitu. Jadi balik lagi sih itu pilihan. Jadi di sini buat kamu yang milih kartu pertama cenderungnya masih belum mikirin, masih belum fokus untuk nyari pasangan. Sementara untuk yang sudah berpasangan, usahakan untuk jangan gampang curiga atau ngejudge apa yang dilakukan pasangan. Jadi sebaiknya apa yang kamu khawatirkan atau apa yang kamu pikirkan gitu ya, aduh kok pasanganku jadi begini ya gitu ya, aduh kok jadi berubah gini ya. Nah itu jangan cuma dipendem, tapi usahakan untuk terbuka, usahakan untuk diomongin, biar jangan jadi ganjelan, biar masalahnya bisa langsung terselesaikan gitu, nggak ini gitu, nggak ditunda-tunda gitu, nggak pendem. Dan pasangan juga tahu, jadi jangan sampai kamu cuma mendem sendiri sementara pasangan nggak tahu kalau kamu lagi iniin dia gitu, lagi mempermasalahkan dia gitu. Sementara untuk yang milih kartu kedua, nah buat yang single nih ada The Fool, ada sesuatu yang baru. Jadi kamu bisa dapat kenalan baru, mungkin kamu bisa punya hubungan baru. Jadi cenderungnya lebih ke mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi dan biasanya positif gitu. Jadi buat kamu yang single, siap-siap untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Bisa orang baru gitu ya, bisa kenalan baru, bisa pacar baru. Oke, sementara untuk yang berpasangan, tidak ada salahnya sebenarnya kamu dengan pasangan kalau mau ngejalanin usaha berdua. Itu nggak masalah sebenarnya. Tapi harus bisa diobrolin dulu, jangan cuman sekedar mau ngejalanin tapi belum benar-benar diomongin secara matang nih. Karena memang beresiko, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Hanya di sini perlu obrolin bareng apa yang boleh dan nggak boleh. Jadi saat kalian ngejalanin bisnis bersama, tetap secara profesional. Bisa ngebedain mana urusan pribadi sama urusan pekerjaan. Gitu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, wow, ini sama-sama ini nih. Ini ada Knight of Swords sama The Tower. Untuk yang masih single, di sini saya melihatnya kamu masih belum bisa benar-benar ngelepasin masalah-masalah atau urusan-urusan yang pernah terjadi sebelumnya. Kamu masih punya trauma, masih punya ketakutan, masih punya ganjelan dengan hubungan yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini kamu masih belum benar-benar kosong nih, gitu. Hatimu masih belum benar-benar kosong. Jadi gimana mau datang atau mau masuk yang baru karena kamu belum benar-benar ngosongin hatimu karena masih banyak takutnya, masih banyak khawatirnya, masih dipenuhi dengan hal-hal yang sebenarnya kamu nggak mau itu terjadi, tapi itu tetap kamu pikirin gitu. Nah itu yang harus kamu rilis. Sementara untuk yang berpasangan, dibilang masalah sebenarnya enggak, tapi dibilang enggak itu juga bermasalah. Kenapa? Karena kalian itu jalan nih gitu ya, tapi secara batin gitu, secara maksud tuh nggak, chemistry-nya tuh nggak kuat gitu. Kamu hanya sekedar ya udah sih jalanin aja gitu. Nah usahakan untuk bisa lebih terbuka lagi. Jangan sampai kamu sama pasangan saling diem-diem nih kalau punya masalah gitu. Jadi cuma sekedar status aja gitu ya, baik-baik aja. Mungkin orang lain juga ngelihatnya baik-baik aja, tapi sebenarnya nggak begitu gitu. Jadi tadi harus bisa saling terbuka dan ngobrol dari hati ke hati.
Oke, demikian pick a card untuk minggu ini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Mungkin ada masukan-masukan, silahkan ditinggalkan komen ya. Terima kasih.